Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Manusia tidak pernah berbohong sedemikian besarnya, kecuali ketika mereka selesai berburu, ketika mereka berperang, dan sebelum pemilihan umum, kata Otto von Bismarck, negarawan Jerman. Sekarang giliran pengamat politik Rocky Gerung. Oke, Ada. apa? Kuda hitam itu ada nggak? Kuda hitam. Semua kuda itu hitam kalau di dalam gelap. Karena itu mesti ada yang dikeluarin supaya tersorot. Nah, menyorot itu kenapa? Ya mungkin satu-satunya yang pakai jas hitam cuma Pak Gatot nih. Nah, itu dia disorot terus dari tadi. Hatta penyorot nih. Saya ingin ucapkan begini ya, elektabilitas itu kata yang paling gak ada gunanya hari ini. Headline, opini. Setiap kali kita buka sosial media yang muncul kata itu elektabilitas, kata yang udah mengalami inflasi. Karena seolah-olah pemilu itu 2 hari lagi. Mau diucapkan apa dengan elektabilitas? Kalau pemilu 2 hari ke depan, Pak Jokowi datang ke KPU, ya diusir KPU. Karena dia mendaftar tanpa calon wakil presiden. Jadi kalau ada olok-olok, ya kubu Prabowo belum ada calon juga, Pak Jokowi nggak ada calon. Dua-duanya tidak memenuhi syarat undang-undang, karena undang-undang bilang untuk ikut pemilu itu presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau cuma satu ya sama aja tuh. Jadi omong kosong ini yang membuat publik bingung gitu. Dan kita hari ini seperti dijajah oleh data itu, dijajah oleh surveyor. Sehingga potensi kita untuk menghasilkan The Black Beauty itu nama sebuah novel yang ditulis oleh seorang perempuan lumpuh di Inggris kalau nggak salah, yang menceritakan cara dia mengurus kuda hitam itu, Black Beauty. Nah, Black Beauty ini hilang beauty-nya karena omong kosong elektabilitas itu. Tadi saya dengar Pak Gatot mengucapkan satu dalil bahwa politik itu adalah the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Bahkan saya bisa tambahkan, politics is the art of attacking the impossible. Lebih jauh lagi tuh. Di situ baru kita kasih semacam imajinasi kuda hitam tuh. Nah, kita bisa bertaruh tentang teori di situ. Tetapi setiap kali kita mengucapkan teori, kita bayangkan pemilu itu udah di depan mata. Padahal itu masih bukan lagi 3 bulan, itu masih sampai berapa bulan ke depan. Dan dalam bulan-bulan ini kita bisa hitung secara intuitif. Kalau misalnya terjadi eskalasi politik di Laut Cina Selatan akibat dari konflik bersenjata di Syria, apa yang terjadi pada pasangan calon presiden yang ada saat ini? Variabel itu you nggak mau hitung apa? Jangan-jangan saudara-saudara surveyor begitu survei rakyat bilang kami merasa takut karena itu perlu pemimpin yang mengerti tentang strategi, tentang security itu. Lalu orang cari figurnya siapa? Yang paham strategi security dalam soal darurat internasional, Jenderal Gatot, Jenderal Prabowo, Mayor Agus Harimurti. Lalu tiga-tiganya dia jadi Black Beauty karena kondisi darurat misalnya. Saya cuma kasih variabel baru untuk dihitung itu.
Kalau misalnya dalam 2 minggu ke depan, dolar makin berjaya terhadap rupiah itu. Sebut 15.000, angka psikologis yang sangat mungkin terjadi. Berubah seluruh parameternya. Bank Indonesia udah berkali-kali turunin suku bunga, tapi kredit nggak bertumbuh. Artinya ada problem dengan permintaan itu. Jadi kita hitung semua soal seolah-olah negeri ini stabil di dalam seluruh variabel. Padahal semua variabel oscillating, bergerak nggak keruan itu. Jadi apa gunanya teori Anda tentang elektabilitas itu? Saya nggak beli teori itu. Nah, saudara-saudara, satu hal yang membuat kita berpikir ulang adalah karena kita gagal untuk menghasilkan peluang yang disebut, sebut aja democratic value. Karena itu kita bertengkar terus, berupaya untuk memaksimalkan kuda dari kandang masing-masing itu. Padahal kudanya kuda liar mungkin. Jadi kita ulas kuda itu seolah-olah pacuan itu udah ada di depan mata. Yang kedua adalah kita berupaya membayangkan tadi pertanyaan dari para panelis, apa yang mau dilakukan ke depan gitu. Seolah-olah Anda masih percaya bahwa drive personal dari seorang calon akan menentukan Indonesia. Barusan dibuktikan bahwa seluruh drive personal yang ditaruh di dalam buku yang namanya visi misi Presiden Jokowi, nggak ada satupun yang jalan itu. Ya, tapi ada ini, iya tapinya, tapi yang prinsipnya nggak jalan. Kalau kita lihat pemilu di Amerika Serikat, setiap presiden punya buku sucinya. Presiden Obama buku sucinya judulnya The Audacity of Hope. Keyakinan, keberanian untuk berharap. Ada ideologi, ada visi di situ. Presiden Jimmy Carter bukunya itu Putting People First. Jelas pemihakan pada rakyat, baru variabelnya diturunkan itu. Jadi ada visi dan misi yang dipertahankan selama periode 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun di Amerika. Di kita orang lupa untuk mengevaluasi Presiden Jokowi berdasarkan nawacita. Kan kita mesti evaluasi berdasarkan itu kan. Karena itu yang dijanjikan visi misinya. Sehingga sekarang orang ingin kembali pada GBHN. Karena kita kehilangan kepercayaan pada visi individual yang memang palsu, nggak dilakukan tuh. Apa itu GBHN tuh? Garis besar haluan negara tuh. Perlu nggak presiden punya GBHN tuh? Haluan itu ada persis di depan kapal, di depan mata nahkoda itu. Hanya untuk menuntun dia tiba di pelabuhan. Tapi kalau nahkodanya cerdas, bahkan dia nggak perlu haluan. Dia bisa tahu navigasi hanya dengan melihat cahaya bintang itu. Dia bisa tahu tinggi ombak dalam kegelapan hanya dengan taruh tangannya untuk tahu arah angin. Kecepatannya berapa itu? Itu kalau nakodanya pinter. Kita perlu GBHN karena nakodanya buruk hari ini. Jadi kita diatur sedemikian rupa oleh semacam kegalauan, tiba-tiba muncul GBHN tuh. Loh cuman sekarang nakodanya buta huruf terhadap navigasi itu. Jadi kapal kita kemana? Ya itu bisa jadi ghost fleet bener-bener. Karena nakodanya nggak tahu mau kemana. Apalagi kalau nakodanya seperti sekarang kiri kanan ideologinya, dia nggak bisa siksak di antara 2 pulau, apalagi pulau reklamasi, tersangkut dia di situ pasti. Jadi saudara-saudara, kita membayangkan satu kemungkinan. Dan kemungkinan itu yang kita investasikan untuk mendidik publik. Bukan masuk dalam jebakan 2 blok tadi itu. Jadi kalau ditanya siapa kuda hitam atau siapa jalan ketiga. Jelas di depan mata tuh SBY yang menentukan jalan ketiga. Tuh. Semua orang ingin SBY berpihak. Semua orang ingin SBY memberi dalil hari ini. Tapi saya kira SBY sebagai pemain catur elo ratingnya udah 2.800 kali. Sehingga dia nggak mau keluarin sekarang. Apa namanya, langkah kudanya itu. Nah, kita bicara papan catur karena kita tahu langkah kuda itu berbahaya.
Kita nggak tahu dia L-nya ke kiri atau L-nya ke kanan, L-nya ke belakang atau L-nya ke nyamping tuh. Di dalam permainan catur, kalau rajanya terdesak, dia bisa rokade. Tapi dengan syarat bahwa raja tidak sedang diancam oleh pion. Nah, sekarang petahana itu merasa terancam, mau rokade nggak bisa. Karena dia nggak bisa pastikan siapa yang akan ada di samping dia kalau dia rokade. Benteng kah? Peluncur kah? Atau sang ratu kah? Prime ministernya kah? Jadi keadaan stagnasi semacam itu menimbulkan imajinasi bahwa memang diperlukan kuda hitam. Nah, Anda tinggal hitung apakah kuda itu akan jadi liar, kuda hitam yang liar, atau dia kuda yang memang sudah ada di lapangan pertandingan tapi peluit belum ditiup gitu. Kita ingin agar supaya pembicaraan semacam ini diajukan di dalam upaya untuk menghasilkan jenis pikiran baru di publik supaya kita tidak inflasi bicara tentang elektabilitas terus-menerus tuh. Karena satu soal tadi bahwa nggak ada variabel yang tetap, kita ada di dalam laut yang bergejolak, uncertainty sangat tinggi. Dalam keadaan itu, kehendak untuk menghasilkan pikiran, keinginan untuk membawa Indonesia pada satu jalan demokrasi yang baik, sekarang diragukan. Dan keraguan itu bisa diatasi dengan kepastian baru bila kita berhenti untuk saling cekcok di dalam politik hari ini, yaitu memperbanyak arogansi. Elektabilitas kan bikin orang jadi arogan kan? Pihak sana jadi arogan karena pamerin datanya. Jadi keadaan ini yang sebetulnya mengkhawatirkan kita hari-hari ini. Nah, dalam keadaan semacam itu orang cari pegangan yang lebih pasti. Lalu orang mulai berpikir sebaiknya kembalikan tentara di dalam politik. Akibatnya tentara diundang lagi masuk di dalam politik itu. Terundang masuk di situ. Karena orang pikir cuma tentara yang punya konsep lengkap tentang keamanan. Army readiness di dalam teori. Kalau tentara piket, dia nggak diam di posko. Dia pasti piket bagi tentara, artinya patroli. Karena kemungkinan medan perangnya lagi disusupi musuh atau segala macam. Itu kemudian bikin kita punya sensasi baru tentang politik. Tapi saya tetap ingin agar supaya nilai demokrasi bekerja lebih cepat dari keadaan yang memburuk karena kebodohan surveyor. Saya mau bilang itu sebagai kebodohan surveyor. Karena banyak variabel yang dianggap fix. Bayangkan misalnya, saya kasih semacam hipotesis gitu. Kalau keadaan memburuk, jangan-jangan orang bukan sekedar Jokowi Prabowo, tapi bisa terbalik. Prabowo Jokowi karena tuntutan suasana, situasi misalnya. Ini fiksi yang sangat mungkin terjadi. Tadi saya lewat di Gatot Subroto, ada baliho gede banget tuh, tulisannya Gojo. Saya nggak tahu apa Gojo. Tapi saya lihat di situ gambarnya adalah Erlangga dengan jaket kuning dan Jokowi dengan jaket merah tuh. Maka semiotiknya mengatakan Gojo artinya Golkar Jokowi itu. Golkar Jokowi, maksudnya Jogo, Jokowi Golkar. Jangan-jangan Golkar berharap bahwa keadaan menuntut agar supaya presiden jadi Golkar gitu. Anything goes. Nah, Pak Karni, kita atau suasana politik kita sekarang ini tidak lagi didasarkan pada semacam keinginan untuk membuka peluang, bukan sekedar peluang yang lain, peluang percakapan demokratik yang radikal. Demokrasi yang radikal hanya bisa diucapkan bila tidak ada doktrinasi oleh surveyor. Saya nggak salahin surveyor, Anda boleh lakukan itu. Tapi kalau Anda nggak lengkap variabelnya dan Anda memaksakan
membunuh demokrasi dengan terus-menerus memproduksi data itu, data yang tidak dimengerti, bukan karena datanya palsu, tapi karena ada fixed idea di Anda bahwa politik hanyalah pertarungan dua kubu tuh. Kan cuma itu ya yang kita baca sehari-hari. Jadi give change a chance itu. Berikanlah kesempatan pada perubahan. Hanya itu yang memungkinkan kita kembali beradab di dalam politik. Kalau enggak, politik kembali akan didalilkan berdasarkan posisi-posisi patrimonial. Dan itu berbahaya. Ya saya percaya bahwa banyak hal yang bisa terjadi menuju 2019. Banyak variabel yang akan mempengaruhi dunia, akan mempengaruhi keadaan nasional. Bahkan ada variabel yang diam-diam sedang dinikmati oleh oposisi yang tak lain. Fadlizon oposisi yang terbuka, tapi oposisi yang nggak terbuka, nggak terlihat. Dan keadaan itu yang justru bisa meledakkan situasi. Jadi dalil saya adalah bahwa kita hari ini terlalu dikuasai oleh elektabilitas, kata elektabilitas. Kata itu adalah kata yang buruk bagi kita sekarang karena kita tidak berhasil mengucapkan kemungkinan. Politik adalah seni untuk menghasilkan kemungkinan. Saya percaya itu, karena itu saya yakin bahwa nanti ada black beauty yang muncul. Di dalam mitologi ada kuda yang lain tuh. Para petualang selalu punya semacam halusinasi melihat kuda yang unicorn, yang ada tanduknya tuh. Nah, kuda yang bertanduk ada tanda baik bahwa perjalanan dia akan diselamatkan oleh janji di depan itu. Jadi sebaiknya kita ucapkan hari ini bahwa black beauty itu ada dan bahkan bentuknya unicorn, ada tanduk di depannya. Tanduk itulah yang akan kita gantungkan harapan. Tapi itu bukan tanduk banteng. Terima kasih. Saya boleh jawab sedikit. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Makasih Bang Ardi. Tapi jangan banyak ya. Enggak. Semenit aja. Bang RG. Jadi itu menarik tadi perhatiannya. Tapi pada saat hasil survei dianggap bisa membaca masa depan, itu agak kurang tepat menurut saya. Jadi misalnya pada saat survei mengatakan misalnya TGB Jainul Matsdi adalah hari ini calon yang paling religius, atau Riza Ramli adalah calon yang paling independen, atau misalnya tadi saya bilang Abraham Samad yang anti korupsi, itu adalah data hari ini. Jadi memang tidak disiapkan untuk masa depan. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lagi kira-kira. Justru karena tidak disiapkan untuk masa depan, Anda gagal melihat variabel yang akan mempengaruhi masa depan kan. Anda bisa bilang itu variabel yang kita tidak survei. Tapi Anda sebagai orang yang mengerti kondisi politik harus kasih semacam proposal tentang demokrasi itu. Oh iya. Kecuali Anda jadi pekerja teknis statistik itu soal lain. Karena di dalam hasil survei itu tidak hanya bicara yang belakangnya tas-tas tadi juga. Banyak hal juga yang bisa kita lihat dari sosial politik yang ada saat itu. Tapi itu adalah menurut saya pendapat yang luar biasa. Ya lagi-lagi bisa jadi diorama nanti. Terima kasih. Jadi apa? Jadi Biorama. Iya, biorama kan, bukan diorama, biorama. Ya tadi saya sebut itu tanduk kuda, bukan tanduk banteng. Karena cuma dalam mitologi itu nggak ada disebut banteng bertanduk satu. Itu mitologi, kuda itu bertanduk satu, namanya unicorn. Jadi itu tanduk kuda, bukan tanduk banteng. Baik. Tapi berbicara mengenai elektabilitas, justru menurut yang saya amati, elektabilitasnya Rocky Gerung yang akhir-akhir ini naik. Setelah berapa kali muncul di ALV, maksud saya elektabilitas Rocky Gerung di kalangan kaum hawa, kalangan wanita. Sekarang
Refli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bukan malam lagi. Karena saya datang hari Selasa, ngomong hari Rabu. Bung Rocky tadi ngomong 1 hari. Dan yang kedua adalah, ini orang hukum tata negara mau ngomong apa lagi? Selesai sudah ya, setelah ngomong tentang black horse tadi. Tapi begini, saya tetap ingin mencari angle-angle yang barangkali luput dari perhatian. Pertama saya ingin menyinggung mengenai electoral cycle. Ini menjadi concern pribadi juga bagi saya. Kenapa? Coba bayangkan, pemilu ini 1 kali dalam 5 tahun. Tapi gonjang ganjingnya itu sudah 2 tahun menjelang 3 tahun ketika pemerintah masih berjalan sesungguhnya. Saya mengatakan ketika Jokowi terpilih, itu 6 bulan pertama itu adjustment. Mengganti nomenklatur kementerian dan lain sebagainya. Dirjen dan sekjen gelisah masih di posisinya atau tidak. Lalu kemudian anggarannya belum ada. Begitu selesai maka dia kerja 2,5 tahun. 3 tahun saja. Tapi begitu kemudian Oktober kemarin, kita sudah kick off lagi untuk pemilu 2019. Oktober kemarin. Saya membayangkan betapa banyaknya proyek politik di negeri ini. Sehingga tidak efektif kepemimpinan. Nah, ketika saya diundang Akademi Jakarta misalnya, saya termasuk yang mengusulkan jangan-jangan ke depan, kita butuh masa jabatan presiden itu barangkali 1 tahun saja, 1 periode saja. Seperti Filipina misalnya 6 tahun. Agar kemudian yang namanya electoral cycle seperti ini tidak terjadi. Incumbent tidak disibukkan untuk kemudian re-election atau re-elected. Ini proposal yang pernah saya sampaikan. Tapi hari ini sudah pasti bahwa Presiden pasti akan sangat terganggu dengan proses elektoral yang memakan waktu yang sangat panjang. Ketika kick off nanti diadakan pada Agustus nanti, kita akan bayangkan selama 6 bulan ke depan, itu presiden yang harus bekerja sehari-hari juga untuk mewujudkan nawacitanya, itu pasti akan disibukkan untuk debat dimanapun, forum. Bisa dibayangkan betapa banyak energi bangsa ini tercurah. Padahal kita tahu masa jabatan itu baru berakhir pada Oktober 2019. Pemilihannya sendiri 17 April. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Bandingkan Amerika Serikat misalnya, pemilihan presiden itu November. Pelantikannya itu Januari, 20 Januari fixed date. Jadi bisa bayangkan kalau kita bicara misalnya beyond dari political competition, maka kondisi ini menurut saya sangat memprihatinkan. Itu satu, electoral cycle. Yang kedua, kita selalu bicara mengenai barangkali prestasi kita menyelenggarakan pemilu di era reformasi. 1999, 2004, 2009 dan nanti 2019. Dan undang-undang selalu kita perbaharui. Tapi yakin nggak di antara kita bahwa 2019 itu adalah pemilu yang barangkali pertama kali yang kita merasa safe, merasa bahwa itu adalah pemilu yang luber dan jurdil. Saya terus terang termasuk yang sangat mengkhawatirkan bahwa pemilu 2019 adalah kontestasi yang lebih banyak kecurangannya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Barangkali nanti dalam penghitungan suara, orang lebih berkonsentrasi pada head to head. Saya membayangkan pasti terjadi head to head, siapa calon presidennya. Tapi di situ ada pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Siapa yang akan memperhatikan ini sebagai suatu proses pemilihan yang seharusnya dijaga juga jujur dan adilnya. Saya tidak yakin komponen bangsa ini barangkali siap untuk mengawal semua pemilu yang 5 kotak itu. Ini kan persoalan besar sesungguhnya. Padahal ketika Bung Effendi Ghazali mengajukan ini sebagai proposal agar
pemilu itu diubah dari pemilu yang terpisah menjadi pemilu serentak, kan maksudnya agar tidak ada presidential threshold. Kan begitu sesungguhnya. Jalannya agak memutar sedikit. Dan MK kemudian waktu itu kepemimpinan Pak Mahfud sudah mengatakan memang pemilu serentak. Maksudnya implisit di dalamnya presidential threshold itu tidak ada. Karena memang tidak masuk akal kalau ada presidential threshold ketika kemudian hasil pemilu itu belum ada untuk pemilu saat itu. Dan kita tahu bahwa prinsip pemilu yang paling dicidrai ketika ada presidential threshold sekarang ini adalah prinsip equality. Karena antar partai politik yang bertanding saat ini jumlahnya 16 itu kan unequal treatment. Ada partai politik yang memiliki hak untuk menominasikan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 10 partai politik, 12. Tapi tergantung variabelnya. Kalau variabelnya kursi cuma 10 dan sudah pasti biasanya variabelnya kursi. Kalau variabelnya suara 12 partai politik. Tapi ada 4 partai politik unequal treatment. Karena sudah pasti tidak akan bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah dari awal sesungguhnya pemilu kita sudah penuh dengan paradoks demokrasinya sesungguhnya. Lalu kemudian bahkan bukan tidak mungkin ada peluang untuk calon tunggal. Bukan tidak mungkin. Ada peluang untuk calon tunggal. Walaupun terjadi hal yang aneh juga di dalam undang-undang pemilu yang saya baca. KPU dilarang menerima pendaftaran kalau itu menyebabkan semua partai politik mencalonkan satu pasangan saja. Tolak. Itu bapak-bapak yang bikin ya kan? Bapak-bapak yang bikin. Lalu kemudian bagaimana? Caranya adalah kalau misalnya ada grand coalition misalnya, tiba-tiba semua ke Pak Jokowi semua misalnya, maka harus meninggalkan minimal 2 partai politik agar 2 partai politik tersebut bisa nyalon. Kan begitu? Katakanlah misalnya skenarionya tinggalkan saja PKS sama Gerindra. Yang lainnya calonkan 1 calon. Ketika Gerindra dan PKS tidak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka dia akan di-ban. Tidak bisa ikut pemilu ke depan. Coba bayangkan, padahal dalam perspektif konstitusi yang saya pahami, yang namanya the right to nominate itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi paradigmanya sudah keliru. Padahal hal seperti ini beres sesungguhnya kalau presidensial threshold tidak ada. Jadi ada hal yang menurut saya memang agak aneh. Terakhir, karena sudah sangat malam sekali. Oh pagi ya, sudah sangat pagi sekali. Saya ingin bicara tentang kuda hitam. Karena kuda hitam ininya, temanya. Walaupun saya harus mengakui saya bukan ahli politik, bukan juga surveyor ya. Entah surveyor yang dibayar atau yang tidak dibayar, atau tim sukses atau bukan tim sukses gitu. Dan juga bukan juga filsuf, kira-kira begitu. Bukan juga filsuf, tapi ahli hukum tata negara ya. Saya melihat bahwa paling gampang adalah ada periode 6 bulan yang membuat sesuatu itu bisa bergerak dinamis. Tapi kita ingat nominasi itu tinggal kurang dari 4 bulan lagi. Bayangan saya biar konkret, kalau Bung Rocky kan mengawang ke sana kemari, penuh dengan sindiran ke sana kemari. Saya pengen konkret saja bahwa batas nominasi ini kurang dari 4 bulan. 10 Agustus sudah harus ditentukan siapa yang akan menjadi penantang Jokowi. Itu saja. Saya ingin konkret saja. Karena bayangan saya pasti head to head. Nah, ketika head to head itu, maka disitulah sesungguhnya elektabilitas akan bergerak. Karena variabelnya sudah apple to apple kan. Kalau sekarang tidak apple to apple variabelnya. Karena ada calon presiden yang sudah dapat kereta dan sudah pasti akan menjadi calon. Sementara yang lainnya masih mengambang. Termasuk Pak Prabowo sekalipun. Kan masih mengambang. Komitmen dengan PKS kan sebenarnya kan belum
belum hitam di atas putih ya. Katakanlah begitu. Anggap saja sudah sehati tetapi kan belum hitam atas putih ya. Nah, karena itu bisa cerai juga kata yang samping saya. Nah, karena itu kemudian head to head akan terjadi. Tapi ingat ada waktu 6 bulan dari bulan Agustus sampai 17 April. Dan disitulah kemudian masyarakat akan terbelah dua. Either akan memilih, akan berpihak kepada mungkin so-called incumbent atau bukan incumbent. Disitulah pula ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pemirsa sekalian, saya agak menentang presidensial threshold. Karena akhirnya presidensial threshold itu mengarahkan kita pada pembelahan masyarakat. Kalau kita berpikirnya jangka pendek, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, barangkali presidensial threshold disukai oleh mereka yang berkompetisi untuk 2019. Tapi bagi saya yang berpikir tentang konstitusionalisme kita ke depan dan demokrasi ke depan, ini sudah hal yang sangat tidak menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai juga kita di ujung acara. Walaupun sudah berlain hari, kata pembicara terakhir. Dalam pemilu, pesan untuk pemilih, janganlah pilih kandidat yang paling banyak membuat janji. Pilihlah kandidat yang paling sedikit membuat janji, karena dia juga paling sedikit mengecewakan Anda. Kata Bernard Baruch, konsultan politik Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.